Hari ini saya ingin mengajak agama-agama untuk bersama-sama melawan korupsi. Mari bergabunglah dalam gerakan untuk melawan korupsi. Bergabunglah dalam perjuangan melawan korupsi dan jadilah bagian dari gerakan yang menuntut perubahan. Dalam video ini, kami sama-sama menentang, tentunya kita semua agama-agama menentang sistem korup yang telah menghambat kita terlalu lama di negeri ini. Dari mulai skandal pemerintah hingga kecelakaan perusahaan. Bukankah kita melihat bahwa para politisi itu sedang mengancam membuka kotak Pandora, yaitu skandal korupsi terbesar di Indonesia. Kami ingin bersama-sama, agama-agama saya mengajak untuk mengungkap kebenaran dan menyerukan pendidikan agama, lembaga agama untuk menyerukan akuntabilitas. Saatnya kita semua, agama-agama, bangkit dan menuntut masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Pertanyaannya sekarang, maukah Anda bergabung dengan seruan untuk melawan korupsi ini? Untuk itu, silakan bagikan kisah Anda sendiri tentang korupsi, tentang usaha-usaha pemberantasan korupsi, terutama pencegahan korupsi, dan mari bekerjasama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan lebih setara. Dan ini kita mulai dari usaha bersama dalam ajakan video ini melawan korupsi. Sekali lagi bergabunglah dengan video ini, dengan channel ini untuk menghadapi tantangan, yaitu untuk melawan korupsi. Bersama-sama kita dapat membuat perbedaan. Kita sudah tahu bahwa baru-baru ini ada skandal korupsi yang menyasar begitu banyak harta pemerintah atau harta rakyat sebenarnya. 300 triliun negara ini dirugikan dan uang rakyat berarti juga terampas. Dan yang terjadi adalah sanksinya 6,5 tahun penjara. Dan kemudian kita juga sudah dengar suara-suara di medsos bahwa mereka atau banyak orang di negeri ini ingin melakukan tindakan korupsi kalau memiliki kesempatan itu meski diganjar 6,5 tahun. Itu artinya pendidikan korupsi di negeri ini tak akan berarti apa-apa, apalagi pencegahan korupsi, karena pendidikannya gagal. Korupsi tidak bisa diberantas jikalau kita tidak memahami tentang bahayanya korupsi. Karena itu, usaha pencegahan korupsi harus didahului dengan pendidikan korupsi, membangun kesadaran tentang bahayanya korupsi, dan kemudian memberikan keterampilan-keterampilan bagaimana setiap individu di negeri ini berusaha menghindari dirinya dari korupsi dan juga menghindari komunitasnya dari tindakan-tindakan korup. Menurut saya, di negeri ini sudah berusaha untuk melakukan pendidikan korupsi. Di pendidikan tinggi, terutama juga diwajibkan, yaitu pendidikan anti korupsi. Maksud saya pendidikan anti korupsi. Tetapi pada realitanya, pendidikan anti korupsi itu tidak sampai membuat usaha-usaha pencegahan anti korupsi, sehingga akhirnya yang selalu kita lihat adalah tindakan-tindakan, yaitu untuk menangkap mereka-mereka yang melakukan tindakan korupsi. Jadi bukan pencegahan, tapi sudah kepada bagian terakhirnya. Dan akibatnya penindakan korupsi itu, akibatnya harta rakyat pemerintah itu tak dapat dikembalikan. Apalagi kita tahu sampai sekarang undang-undang perampasan hak
belum juga bisa berhasil. Pertanyaannya adalah, mengapa Presiden Prabowo teriak supaya para koruptor itu mengembalikan hartanya dan nanti akan diampuni, tetapi pada realitasnya di Dewan Perwakilan Rakyat, undang-undang perampasan harta daripada koruptor itu sampai sekarang juga tidak pernah bisa disahkan. Ini menjadi pertanyaan, apakah memang pemerintah itu serius untuk memberantas korupsi? Tapi coba lihat baik-baik, korupsi saat ini sudah jadi mainan, menjadi alat untuk meminggirkan para lawannya. Jangan percaya dengan skandal korupsi terbesar yang akan diungkapkan. Karena kalau sudah korupsi menjadi alat, menjadi mainan untuk menyingkirkan lawannya, maka korupsi itu akan terus berkembang. Dan paling-paling nanti kita akan jumpai sebuah kompromi untuk rahasia itu tetap terkubur. Dan korupsi yang skandal besar itu akan kita lihat secara kasat mata, tapi tidak ada penindakan terhadap para koruptor tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa kita semua secara khusus, ya, tokoh-tokoh agama, kita yang menyebut diri beragama, dan kita mengatakan rajin menghadiri tempat-tempat ibadah dan juga tergerak untuk membangun rumah-rumah ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Katanya pertumbuhan kehidupan beragama di Indonesia ini menurut ukuran bahwa banyaknya orang yang menghadiri tempat-tempat ibadah makin meningkat, banyaknya tempat-tempat ibadah juga makin meningkat. Pertanyaannya adalah, kalau memang benar terjadi pertumbuhan kehidupan beragama, baik secara individu maupun kelompok, kenapa korupsi terlalu merajalela? Kenapa skandal korupsi besar bukannya diselesaikan, tetapi menjadi alat untuk meminggirkan lawan-lawan politiknya, atau mereka yang menjadi lawan? Ada apa dengan sandiwara ini, atau drama pengungkapan kotak Pandora maksud saya? Ada apa dengan drama usaha untuk membuka kotak Pandora, padahal kedua-duanya disasar dengan kasus korupsi?